Selamat siang, judges, instruktur, dan teman-teman. Kami dari tim e-commerce akan mempresentasikan aplikasi yang sudah kami buat selama 1 minggu ini. Okay, so what's special about e-commerce? Di zaman digital seperti sekarang ini, kegiatan jual beli secara online atau e-commerce kian meningkat, terlebih lagi semenjak adanya fenomena pandemi COVID-19. E-commerce memang menjadi solusi efektif agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi, solusi ini akan jauh lebih maksimal jika tidak mengabaikan atau memperburuk kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, e-commerce hadir mengombinasikan kelebihan dari e-commerce dengan kewajiban menjaga lingkungan hidup. Nah, siapa sih tim e-commerce itu? Perkenalkan, nama saya Marco Tiger, background saya adalah marketing. Peran saya dalam proyek ini sebagai full stack developer, di mana kontribusi saya di backend adalah integrasi socket I/O dan Mitrans Payment Gateway, dan pemasangan SSL Certificate dari Let's Encrypt ke server. Di bagian front end, saya berkontribusi dalam mobile development dan migrasi code dari web menjadi desktop application. Halo, perkenalkan nama saya Dita Acelarsati, background saya environmental engineer. Di proyek kali ini saya berperan sebagai full stack developer. Untuk sisi back-end, saya berkontribusi dalam pembuatan database, mengintegrasikan server dengan database, dan pembuatan testing aplikasi. Di bagian front-end, saya berkontribusi untuk beberapa logics. Perkenalkan, nama saya Nicholas Fortun, background saya adalah multimedia. Pada proyek kali ini, saya berperan sebagai full stack developer. Pada sisi back-end, saya berperan untuk membuat routingan pada server kami, dan pada sisi front-end, saya bertugas untuk mendesain tampilan web kami, dan juga mengintegrasikan server dengan aplikasi web kami. Perkenalkan, nama saya Baskoro Pandugunarso, background saya dari teknik fisika, dan pada proyek ini, saya berperan sebagai full stack developer. Kontribusi yang telah saya kerjakan pada bagian back-end adalah pengimplementasian Google Cloud Vision. Dan dalam bagian front-end adalah pembuatan web mockup dan juga web development. Baik, sebelum demo dilakukan, kami akan melakukan testing. Ya, saya akan melakukan testing. Dapat dilihat, sekarang testing sedang berjalan. Untuk testing, kami menggunakan Jest dan Supertest. Dapat dilihat, hasil dari testing coverage-nya mencapai lebih dari 90%. Kemudian di sini ada totalnya 76 tes. Baik, sekarang kami akan mulai demo aplikasi kami. Sebelumnya, saya akan menjelaskan aplikasi klien kami terdiri dari mobile app, web app, dan desktop app, di mana aplikasi mobile app hanya untuk buyer, sedangkan web dan desktop app dapat digunakan oleh buyer maupun seller. Sekarang, saya akan berperan sebagai seller dalam aplikasi kami. Di sini, kita dapat menambahkan detail produk seperti sebagai berikut. Setelah kita klik Add Product, lalu Proceed, maka setelah di server, gambar dari field ingredient akan dikirimkan ke Cloud Vision untuk dideteksi teksnya dan dicek oleh server bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Nah, di aplikasi kami juga ada fitur chatnya, di mana user bisa ke halaman produk detail, lalu mengklik tombol chatnya, dan mengirimkan chat yang ingin disampaikan ke seller. Nah, dari sisi seller, akan ada yang namanya daftar chat yang dikirimkan oleh buyer ke seller tersebut. Nah, misalnya di sini ada dari Baskoro. Nah, ini kita bisa jawab juga. Nah, lalu kita juga bisa membalas chat dari Nicholas. Nah, jadi seperti itu proses chatting real time dari aplikasi kami. Pada halaman ini, user dapat melakukan scan atau mengecek produk apakah produk tersebut ramah lingkungan atau tidak dengan menekan tombol yang ini. Ya, pada halaman ini
user diharuskan untuk mengupload foto dari produk yang ingin di-scan. Maka di sini kita tinggal pilih Pick an Image. Lalu kita pilih produk yang ingin di-scan. Maka secara otomatis aplikasi kami akan memberitahu apakah produk tersebut ramah lingkungan atau tidak. Pada bagian ini, buyer dapat melihat seluruh produk yang dijual dan juga memasukkannya ke dalam cart. Nah, ketika seluruh produk yang diinginkan sudah masuk dalam cart, buyer dapat melakukan proses checkout. Pada proses checkout ini, buyer akan dialihkan ke Payment Gateway Mitrans. Nah, ketika transaksi sudah berhasil, buyer akan dialihkan ke halaman history. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana workflow dari aplikasi kami. Dimulai dari sisi klien, server akan mengirimkan data produk baru yang akan ditambahkan. Lalu, server akan mengirimkan gambar dari ingredient produk tersebut ke API Google Cloud Vision untuk dianalisa teks yang ada di dalam foto tersebut. Dan teks yang dianalisa akan dikembalikan ke server. Server akan memeriksa ingredient dari produk tersebut dan dicocokkan ke database ingredient mana yang tidak baik terhadap lingkungan. Lalu, foto produk akan dikirim ke API ImageKit untuk disimpan dan akan mendapatkan respons URL ke gambar tersebut. Setelah ini, maka data produk sudah ditambahkan ke dalam database. Untuk proses checkout, maka produk yang ada di dalam cart user akan dibuatkan order ID dan dikirim ke API Mitrans untuk didapatkan token unik dan URL redirection yang setelah ini akan dikirimkan ke klien. Dari klien, token ini akan dihubungkan ke API Mitrans untuk proses pembayaran. Jika berhasil, maka API Mitrans akan men-redirect klien ke halaman daftar order, dan bersamaan dengan itu, Mitrans akan melakukan post ke server untuk update status pembayaran dan memindahkan produk dalam cart ke daftar order. Baik untuk tech stack atau teknologi utama dari aplikasi kami, ada Cloud Vision yang digunakan untuk anotasi teks, pemeriksaan bahan-bahan pada produk, ada Socket untuk real-time chat antara buyer dan seller, dan ada Mitrans untuk pembayaran. Pada sisi front-end, kami menggunakan React dan React Native sebagai library untuk membangun aplikasi kami. Lalu kami juga menggunakan Page Router sebagai navigation untuk aplikasi web kami. Kami juga menggunakan Redux untuk state management, lalu Electron.js untuk membangun aplikasi desktop kami, lalu juga sebagai CSS framework, kami menggunakan Tailwind dan juga Material Tailwind sebagai komponen library Tailwind. Untuk bagian backend, teknologi yang kami gunakan adalah Node.js sebagai JavaScript runtime environment, Express sebagai server framework, Postgres sebagai database management system, SQLite sebagai database ORM tools, Chess sebagai tools untuk testing, AWS EC2 untuk deployment, dan Let's Encrypt untuk SSL certification. Demikian presentasi dari tim kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran sangat kami hargai.